Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluyanya bilang dengan suara keras. Hari ini kan yang hadir 1.500 orang. Puji Tuhan. Haleluya. Baru terdengar suaranya dengan 1.500 orang. Amin. Hari-hari ini tidak terasa kita kembali berjumpa untuk beribadah. Serasanya saya baru semalam berkhotbah dan hari ini kembali saya berkhotbah di gereja ini. Tapi tidak mengapa, karena Tuhan semua yang mengaturnya. Yang penting sampai hari ini saya melihat semua jemaat maupun orang muda maupun Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian tetap sehat-sehat semuanya. Amin. Saya akan berkhotbah tentang dua tokoh yang namanya Naomi dan Ruth. Dan saya melihat Naomi dan Ruth ini adalah bersahabat yang sangat luar biasa antara orang tua dengan menantu. Kan gitu kan? Antara seorang ibu dengan menantu. Dan hari ini saya akan beri tema khotbah saya, tahan uji. Kita buka kitab Rut pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kita baca saja dulu dua ayat ini. Nanti berikutnya baru kita akan baca sama-sama. Kitab Rut pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat yang kedua dengan suara yang keras. Pada zaman para hakim, memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab, untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2, 1, 2, 3. Katakan amin. Saya beri tema hari ini tahan uji. Kalau orang disebut tahan uji, berarti kemanapun dia berada, selalu tetap seperti itu. Tidak berubah-ubah, tetap bertahan. Walaupun cuaca mendung, walaupun juga cuaca kemarau, panas, musim apapun yang diperhadapkan, dia tetap sama. Tidak pernah mundur, selalu maju. Dan tetap bertahan dalam ikut Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sama seperti emas. Di kitab Korintus digambarkan bahwa bangunan itu diumpamakan seperti emas, perak, permata, dibandingkan dengan kayu, rumput kering, ataupun jerami. Maka dibandingkan dua perbandingan ini, maka lebih kuat emas daripada kayu. Kenapa? Ketika diuji dengan api, maka kayu atau rumput kering akan terbakar. Tapi kalau emas, dia dibakar dengan api, semakin dibakar semakin murni emasnya. Di akhir zaman ini kita memerlukan orang-orang anak-anak Tuhan yang tahan uji. Dan Tuhan pun selalu melihat itu. Orang yang tahan uji dan yang setia sampai akhir hidupnya, pasti ada upah yang besar bagi hidup dia. Katakan amin. Naomi ini dalam bahasa Ibraninya adalah Naim. Bukan naif. Naim yang artinya adalah menyenangkan atau manis. Pasti semua nama punya arti
masing, betul nggak? Punya arti masing-masing. Nama saya kan Endi Malau, ada di tengahnya Pangihutan. Kadang-kala nggak kubuat, agak sedikit hutan-hutan gitu kan. Pangihutan itu artinya pengikut. Kan iya? Jadi nama itu punya arti. Kalau orang Karo dulu, asal dinampak, lahir anaknya nampak sesuatu, itulah namanya. Makanya ada kursi tarigan. Kalau nampaknya kursi. Ada namanya ketika lahir anaknya, dia marga barus, nampaknya kapur, maka namanya kapur barus. Maka semuanya seperti, tetapi semua nama punya arti. Naomi artinya menyenangkan, manis. Ruth artinya adalah sahabat atau setia. Dua tokoh ini kita akan lihat bagaimana kisah kehidupan mereka yang luar biasa. Pada ayat yang pertama, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2 berkata, suami Naomi bernama Melek, dan nama anaknya laki-laki dua-dua adalah Mahlon dan Kilion, bukan Jumat Klion, Kilion. Bethlehem artinya rumah roti, artinya rumah Tuhan, rumah tempat banyak persediaan makanan, rumah roti, rumah yang diberkati. Tetapi pada saat itu Bethlehem Yehuda sedang mengalami yang namanya krisis ekonomi. Atau disebut dengan terjadi kelaparan, kekurangan makanan. Maka oleh sebab itulah satu keluarga ini bernama Naomi bersama dengan Elimelek. Kenapa Naomi yang dikisahkan ke Elimelek? Nanti kita lihat ayat Bapak Ibu sekalian. Dan Naomi ini bersama keluarganya pindah ke Moab. Karena di Bethlehem terjadi kelaparan. Mereka pindah ke Moab sebagai orang asing. Mereka menetap di sana. Alkitab berkata selama 10 tahun lamanya mereka di sana. Kadangkala kita diuji, Bapak Ibu sekalian. Kadangkala kita melihat orang-orang fasik di luar. Enak kali orang fasik ini. Hidupnya seperti penuh dengan kemewahan. Semuanya sepertinya ada. Kau aku ikut Tuhan seperti ini Tuhan. Apakah ikut dunia, ikut hal-hal yang tidak baik aku semakin diberkatikah? Maka Naomi ini mengambil keputusan. Oh di Moab. Di sana masih banyak persediaan makanan. Aku pindah ke Moab. Moab ini bicara dunia. Alkitab berkata Moab ini selalu diperangi oleh Tuhan. Mereka pindah, mereka menjadi orang asing di dunia. Mereka menjadi orang asing di Moab. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita lari dari rumahnya Tuhan, ketika kita lari dari panggilannya Tuhan, kita tidak mau bertahan dalam masalah kita tidak mau diuji, maka akan terjadi sesuatu bagi hidup kita. Kadang-kala kita berpikir, Tuhan di sini nggak cocok. Kadang-kala kita berpikir, kenapa Tuhan seperti ini ku alami? Padahal di tengah-tengah masalah itulah ada berkat Tuhan yang akhirnya kita akan menikmati ke depan sana. Manusia seringkali dipilih dua pilihan. Kata Alkitab, maukah mana kau pilih? Jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Jalan yang lebar menuju kebinasaan. Tetapi jalan yang sempit menuju surga, kemuliaan. Tapi seringkali orang menuju jalan yang lebar. Seperti jalan tol, lempang saja. Apa terjadi depan? Kebinasaan. Itulah bicara hal dunia, semua ada.
kesenangan, keduniawian, pesta pora, kemabukan, perjudian. Sepertinya bahagia. Kenapa orang suka mabuk? Karena stres. Kalau orang suka mabuk, berarti dia sedang stres. Karena ketika dia mabuk, dia bahagia satu hari. Orang mabuk, walaupun dia jatuh masuk paret, tetap bahagia. Bapak-bapak pernah gak mabuk? Puji Tuhan, semua diam, berarti gak pernah mabuk. Puji Tuhan. Gak pernah mabuk om, tapi pernah oleng. Orang mabuk tanya, dia tidak akan pernah kecewa dia ketika dia jatuh di paret pun dia gak pernah kecewa. Kenapa? Karena sedang mabuk, belum sadar. Udah sadar dia baru dia malu. Cuma satu malam aja dia bahagia. Makanya ketika dia lagi stres dia seperti itu, mencari kebahagiaannya. Padahal kehancuran setelah selesai dia mabuk, kembali lagi suntuk stres. Tidak menyelesaikan masalah. Tetapi Naomi ini tetap juga dia lari dari Bethlehem menuju Moab dan tinggal di sana sebagai orang asing. Apa yang terjadi kalau orang lari dari Tuhan? Apa yang terjadi kalau meninggalkan Yesusnya? Bapak ibu juga, anak-anak muda, ketika engkau ditawari jabatanmu, naik jabatan, jangan tinggalkan Yesusmu. Amin. Jabatanmu hanya sementara. Lebih baik engkau biasa seperti ini aja, nanti Tuhan angkat engkau lebih daripada apa yang engkau pikirkan. Walaupun engkau menjadi seorang manajer, seorang bupati atau gubernur, tapi begitu engkau pensiun, sama kita. Begitu kita mati, sama kita 1 kali 2. Salibnya pun juga sama, RIP, RIP. Mobilnya pun juga sama, ambulan. Tapi ketika kita mati sama-sama, akan menghadap Tuhan. Kita ke Firdaus, yang meninggalkan Tuhan masuk neraka. Bapak ibu sekalian, hal-hal seperti inilah kita diuji. Mana yang emas, mana yang kayu. Saya percaya yang kita hadir hari ini adalah semua rohaninya emas-emas. Amin. Baik juga orang-orang penerbangan juga engkau adalah hatimu emas. Mungkin kau masih seorang remaja yang masih belum mengerti. Tetapi hal-hal yang luar biasa di depan sana, banyak tantangan yang akan diperhadapkan. Soal pekerjaan, soal jodoh, soal ekonomi. Tetap nggak kita bertahan atau tidak dalam Tuhan? Apa yang terjadi? Kita baca ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ketika mereka tinggal di Moab, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Masalah yang pertama, meninggal suaminya, tinggallah mereka bersama dengan anaknya, Naomi dan Mahlon dan Kilion. Ayat keempat baca, 1, 2, 3. Kayak kurang kuat bacanya, padahal kita 1.600 tambah 100. Ulangi sekali lagi, 1, 2, 3. Iya, gitu dong. Mahlon dan Kilion mengambil perempuan Moab, mengambil perempuan dunia. Memang orang dunia cantik-cantik. Anak Tuhan cantik-cantik. Tapi entah kenapa kita lebih tertarik kepada orang dunia. Mungkin gara-gara gayanya mungkin ya. Kalau anak Tuhan sopan kali. Kadangkala laki-laki ini tergiur dengan orang-orang dunia. Apalagi bajunya kurang jahit. Nampaknya seperti kita mata ini.
Ibu-ibu coba tes suamimu kalau kalian suami istri naik kereta, tiba-tiba lewat atau berdiri di situ perempuan yang kurang jahit. Suami ibu lihat atau tidak? Normal. Kalau dia melihat tapi kalau nggak melihat, pasti dia melirik. Pengalaman. Mata ini selalu mau lihat yang indah-indah, yang aneh-aneh. Tetapi itu normal, asal imanmu kuat. Ini masalahnya imannya nggak kuat. Ketika suami lihat begini, istri, matamu lurus. Dunia selalu menghebohkan, menggiurkan, menarik. Handphoneku di situ ya, handphone. Kenapa orang tahan melihat handphone? Karena dunia membuat satu hal yang menarik dalam mata pandangan kita. TikTok segala macam hal. Cuma singkat TikTok gini-gininya. Seru pula. Lihat juga. Kita bertahan berlama-lama di situ. Ujung-ujungnya saraf terganggu. Dunia memberikan sesuatu hal yang menarik. Tapi kita tidak bisa kita larang itu, tergantung kepada imanmu. Tahan gak? Mampu gak untuk berjalan di tengah-tengah seperti itu? Ketika diambil anak orang Moab, laki-laki Moab, atau perempuan Moab dunia, apa yang terjadi? Ayat yang ke-5 saya baca. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Aduh, sadis ini. Naomi begitu banyak penderitaan. Suaminya mati, anaknya dua-dua tinggal dia seorang ibu janda dan kedua menantunya. Kedua menantunya ini pun orang Moab, bukan orang Yehuda, bukan orang Betlehem, orang dunia. Betapa menderitanya dia. Makanya Naomi juga disebut bukan lagi dia sebagai seorang yang manis, tapi Naomi juga diartikan sebagai tahan uji. Tahan uji. Sekalipun dia berbuat salah, tapi selama dia di Moab, tetap dia bertahan. Katakan amin. Tetap dia bertahan. Dan akhirnya tinggal dia seorang diri bersama dengan kedua menantunya. Kedua menantunya ini pun tidak setia yang satu. Siapa nama menantunya? Orpa dan Rut. Siapa yang setia? Rut. Kita baca ayat yang ke-8. Saudara baca 8. 1, 2, 3. Maaf. Ayat ke-6. Ayat berapa? Ke-6 ya. 1, 2, 3. Akhirnya Naomi mau kembali ke Betlehem. Karena di Moab dia mendengar bahwa Betlehem diberkati Tuhan. Bapak Ibu sekalian, enggak selamanya kita menderita. Kalau kita bertahan akan diberkati Tuhan. Dan Betlehem kembali diberkati, makanan dicukupkan bahkan berlimpah-limpah. Maka semua akan diuji. Dan dia merasa bersalah Naomi. Merasa bahwa dia harus kembali ke Betlehem, bahwa Moab itu bukan tempat asalnya. Dia merasa asing di Moab karena di situ Moab itu banyak hal-hal yang tidak baik dikerjakan oleh hal-hal dunia. Maka dia berkata, ayo kita kembali ke Betlehem Yehuda. Bapak Ibu sekalian, pas kata Alkitab Pengkhotbah, ada waktunya, ada waktu melahirkan, ada waktu meninggal, ada waktu untuk bertumbuh, ada waktu untuk nanam. Semuanya ada waktunya. Ketika engkau mengalami waktu musim kemarau,
engkau tak bertahan. Musim apapun itu dalam hidupmu, kalau engkau tahan uji, maka waktu Tuhan terbaik bagi hidupmu. Makanya ada pujian berkata, musim berganti. Kasih Tuhan tidak pernah, kasih Tuhan tetap. Walaupun musim kemarau, musim hujan, musim salju, musim semi, tak peduli musim apa, tapi kasih Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-7 saya baca. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, baca 8, 1, 2, 3. Naomi membujuk mereka supaya pulanglah, nggak usah ikut aku. Kasihan kalian. Baca ayat, aku baca 9. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dan suara keras. Ayat 10 baca, 1, 2, 3. Mereka berdua, Orpa dan Rut, menangis. Dengan suara keras dia cium menantunya. Bibi, kalau orang Karo memanggil mertuanya Bibi. Orang Batak, Inang. Dicium dia, Bibi, Inang, aku tidak akan meninggalkanmu. Nangis dua-dua. Contoh gitulah ya. Aku nggak pernah cium mertuaku. Apalagi kalau orang Karo kan paling pantang gitu kan. Iya kan? Bibi! Apalagi? Inang! Gitu kan. Janganlah pergi. Mereka mencium nangis. Tapi ciuman mereka ada yang murni, ada yang tidak. Ayat berapa? Oh ya, ayat berapa tadi? 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah. Gak ada gunanya. Lagi pula aku tidak akan lagi melahirkan seorang anak laki-laki. Baca ayat 12. 1, 2, 3. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Naomi berkata, udahlah anakku, pulanglah. Kalaupun aku bersuami, gak mungkin lagi. Dan kalau kau punya anak laki-laki kecil, gak mungkin kalian tunggu aku. Gak ada gunanya, pergilah. Jangan ikut aku, di Moab sana bangsamu, di sanalah kalian akan mencari suamimu, masa depanmu. Kedua-dua menantu nangis juga, peluk juga, Inang, Bibi. Aku baca berapa lagi? 13. Menangis pula lah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya untuk minta diri, tapi Rut tetap berpaut padanya. Dua-dua mencium bibinya. Dua-dua mencium Inang itu. Tapi yang terjadi, yang satu mencium dengan munafik, pergi. Yang satu mencium, aku tetap di sini Inang, bersama dengan dirimu. Kadangkala di gereja, semua kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sama-sama kita menangis di hadapan Tuhan. Luar biasa penyembahan kita. Begitu keluar dari gereja, apakah tetap imanmu? Apakah engkau mulai tergoda dengan hal dunia? Apakah engkau mulai berpaling kepada dunia? Tetapi Rut berbeda. Apa kata Rut ayat 15?
Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat 16 baca. 1, 2, 3. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Rut tak tergoyah imannya. Hanya maut memisahkan kita, inang. Aku mau tanya, jarangnya baik antara mertua dengan menantu. Pernahkah kalian ngomong gitu sama mertuamu? Apalagi yang menantu perempuan. Inang, sabarlah. Aku selalu bersama dengan Inang. Mampukah engkau dengan mertuamu bersama-samaan? Woi, semua kayaknya, iya kan? Si Rut mampu kawan. Sabar Inang. Taunya aku Inang cerewet. Tapi aku selalu bersama dengan Inang. Tahu gak saudara-saudara apa terjadi? Rut diberkati Tuhan ketika dia mengikuti Naomi sampai ke Betlehem Yehuda. Rut dapat suami bernama Boas. Dan hasil pernikahan Boas dengan Rut melahirkan seorang anak laki bernama Obed. Dan Obedlah kakek Raja Daud. Dan Raja Daudlah silsilahnya Tuhan Yesus. Keren gak? Amin. Rut menikah dengan Boas, Tuhan kasih jodoh yang luar biasa. Laki-laki lihat perempuan, kalau engkau setia jodohmu yang terbaik. Tanya ibu gembala, jodoh tante terbaik enggak? Cici. Bu Mary, Pak Mary terbaik enggak? Terbaik. Semua ibu-ibu suamimu terbaik enggak? Puji Tuhan. Cuma sedikit yang ngomong. Selebihnya mungkin terdalam di hati. Bapak Casya, terbaikkah Mama Casya? Kok diam aja? Betul nggak? Orang yang setia akan dikasih Tuhan yang terbaik. Bukan cuma jodoh, bahkan berkat yang besar. Ekonomimu, Tuhan bagi jalan, pangkatmu, jabatanmu, masa depan pokoknya ada. Amin. Siapa yang nyangka Rut orang Moab, Rut orang dunia yang tak masuk hitungan. Dia bukan orang keturunan Yehuda, tapi dia melahirkan keturunan Daud. Silsilah dari kerajaan Daud. Dan akhirnya Yesus pun juga masuk silsilah Daud. Amin. Kasih Tuhan tidak pandang bulu. Siapapun yang takut akan dia, akan setia, akan diberkati anak sampai kepada cucu-cucunya. Tepuk tangan untuk Kristus.